Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa. Kembali lagi bersama Amarket, kembali lagi bersama Maurits pada edisi edukasi yang kita bawakan buat rekan trader semua. Edukasi yang kita berikan ini rekan trader dengan maksud agar rekan trader setidaknya mempunyai sedikit ilmu sebelum terjun dalam dunia trading, karena kita tahu bahwa trading ini adalah sesuatu yang sangat penuh dengan risiko. Salah melangkah, kita akan hancur dalam analisa yang kita lakukan. Oleh karena itu rekan trader, Amarket berkomitmen untuk memberikan edukasi supaya rekan trader ada sedikit ilmu yang akan bisa digunakan dalam trading nanti. Oleh karena itu kami selalu memberikan ilmu-ilmu buat rekan trader dan kita belajar bersama-sama. Itu adalah target, maksud dan tujuan kami. Dan rekan trader seperti biasa di setiap edukasi yang kita berikan selalu akan ada judul-judulnya, dan untuk kali ini secara garis besar kita akan membahas kembali lagi melanjutkan apa yang telah kita bahas di edisi sebelumnya, di mana edisi sebelumnya kita membahas tentang bagaimana perbedaan antara analisa teknikal dan analisa fundamental. Kita sudah mengupasnya. Untuk edisi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana belajar trading forex secara fundamental. Nah, ini sepertinya adalah kelanjutan dari edisi sebelumnya. Oleh karena itu, pada edisi kali ini kita akan belajar tentang trading forex secara fundamental. Aspek-aspek apa aja yang perlu diketahui oleh para trader, terutama dalam trading forex, dalam hal ini dalam melakukan analisa secara fundamental. Oke rekan trader, berbicara tentang analisa fundamental, yang harus kita lihat adalah sebenarnya apa itu analisa fundamental, dan analisa fundamental itu terfokus di sisi apa aja. Kalau kita lihat secara garis besar, analisa fundamental dalam trading forex lebih berfokus pada banyak faktor. Faktor-faktor yang sering menjadi fokus utama adalah faktor ekonomi, faktor politik, faktor sosial budaya, di mana faktor-faktor ini sangat mempengaruhi arah dari pergerakan suatu pasangan mata uang maupun aset yang sedang terjadi. Oleh karena itu, kita akan lihat langkah-langkah yang paling tepat, langkah-langkah yang harus dipahami oleh para trader di dalam mempelajari analisa secara fundamental. Yang pertama rekan trader, kita lihat untuk kita bisa melakukan transaksi trading, melakukan analisa secara fundamental, yang harus kita pahami adalah pertama, kita harus memahami indikator ekonomi utama. Berbicara tentang indikator ekonomi utama, ini adalah kunci dalam analisa fundamental. Dan beberapa data penting yang perlu dilihat, dipelajari, dan perlu diketahui oleh para trader adalah yang pertama, produk domestik bruto atau GDP. GDP ini adalah suatu acuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara. Berikutnya, data inflasi, atau indeks harga konsumen atau CPI. Fungsinya adalah untuk menunjukkan stabilitas harga dan daya beli mata uang. Biasanya kalau data-data fundamental ini dikeluarkan, itu sangat memberikan pergerakan yang sangat luar biasa, volatilitas yang sangat tinggi dalam trading. Kita lihat juga faktor yang merupakan sangat mempengaruhi adalah bagaimana tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran ini mencerminkan bagaimana kesehatan pasar tenaga kerja yang terjadi dalam suatu negara. Selain itu juga yang harus kita perhatikan adalah suku bunga bank sentral. Suku bunga bank sentral ini akan sangat mempengaruhi arah perekonomian suatu negara. Karena kebijakan suatu bank sentral itu, apakah dia hawkish atau apakah dia dovish, akan mempengaruhi aliran modal dan akan mempengaruhi nilai mata uang.
Oleh karena itu, seorang trader alangkah baiknya di dalam mempelajari analisa fundamental, dia harus menggunakan kalender ekonomi untuk melacak jadwal rilis data ini. Dan dia harus membandingkan hasil yang aktual, hasil serta prediksi forecast yang akan terjadi dan bagaimana dampaknya. Nah, ini dia rekan trader. Ini adalah bagian pertama yang harus kita pelajari adalah memahami indikator ekonomi utama. Selanjutnya, rekan trader, yang harus dipelajari oleh seorang trader juga adalah dia harus mempelajari kebijakan moneter dari bank sentral. Kebijakan moneter dari bank sentral ini biasanya dikeluarkan oleh bank sentral, baik itu The Fed, Europe Central Bank, Bank Sentral Eropa, atau mungkin Bank of England, ya, atau mungkin Bank of Jepang, atau mungkin Bank Indonesia. Dia akan menentukan kebijakan moneter yang berdampak terhadap mata uang. Contohnya adalah statement yang selalu dikemukakan oleh seorang gubernur central bank. Apakah kebijakan moneter yang dilakukan oleh central bank itu dia lebih ke hawkish atau lebih ke dovish? Kalau dia lebih ke hawkish, artinya pengetatan moneter, dan biasanya apabila kebijakan secara hawkish akan membuat penguatan dari mata uang. Sedangkan apabila kebijakan ini secara dovish, maka dia akan memiliki kecenderungan untuk melemahkan suatu mata uang. Oleh karena itu, rekan trader, kita harus melihat dan kita harus memperhatikan setiap statement, setiap pernyataan resmi dari bank sentral. Karena dari pernyataan bank sentral tersebut akan memiliki arah kecenderungannya dovish atau hawkish, dan apabila dikatakan dovish atau hawkish, dengan sendirinya kita udah paham bahwa kemungkinan akan terjadi penguatan suatu mata uang atau akan terjadi pelemahan dari suatu mata uang. Selanjutnya, panduan dari analisa fundamental yang harus kita lihat adalah kita harus melihat juga analisa politik dan analisa sosial. Peristiwa-peristiwa politik, pemilu di suatu negara, perang di suatu negara, ini akan sangat mempengaruhi dari pergerakan pasar. Karena dari hal tersebut akan membuat pasar bergerak dengan volatilitas yang tinggi. Misalnya, apabila terjadi perang di suatu negara, akan membuat pasar bergerak dengan signifikan. Kebanyakan pasar akan mencari aset-aset safe haven, sehingga aset-aset safe haven akan mengalami penguatan yang signifikan seperti emas. Oleh karena itu, apabila terjadi peperangan, maka komoditas seperti emas akan memiliki peluang yang sangat kuat untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Selain itu juga rekan trader bisa lihat pemilu di suatu negara juga akan sering memicu ketidakpastian dari nilai mata uang. Krisis ekonomi atau mungkin peperangan yang telah saya sebutkan akan mengganggu stabilitas ekonomi dari suatu negara. Selanjutnya rekan trader, kita lihat yang harus diperhatikan oleh seorang trader dalam melakukan analisa fundamental adalah dia melihat kalender ekonomi, rekan trader. Kalender ekonomi biasanya bisa dilihat baik di website atau mungkin selalu di setiap broker pun juga akan selalu menyediakan kalender ekonomi. Biasanya kalender ekonomi ini ada juga di website-website resmi seperti Investing atau FX Trade. Nah, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Karena kalender forex ini dia akan mengidentifikasi waktu rilis data ekonomi penting, misalnya kapan non-farm payroll dikeluarkan, kapan data inflasi dikeluarkan, serta kemudian juga kita bisa lihat bahwa untuk analisis siklus ekonomi, kita bisa melihat bagaimana
kita bisa mengenali fase resesi, pemulihan atau puncak ekonomi suatu negara dengan membandingkan data histori seperti GDP dan tingkat pengangguran. Nah, untuk kalender ekonomi, rekan trader bisa lihat di sini ya, secara garis besar kalender ekonominya di sini bisa dilihat seperti ini ya. Klaim pengangguran awal contohnya ya. Di sini perkiraannya 224.000, tapi data yang keluar aktual adalah 224.000, data yang keluar adalah 241.000. Artinya pengangguran mengalami kenaikan pengangguran. Akibat kenaikan pengangguran, dia melemahkan. Kalau tanda merah gini artinya dia melemahkan dari mata uang dolar ya. Begitupun juga rekan trader bisa lihat ya data-data lainnya, data non farm payroll di sini prediksi data sebelumnya 185 ya. Di sini perkiraan 138, tapi yang keluar adalah 177. Artinya 177.000 angka tenaga kerja yang dikeluarkan melebihi dari prediksi 139. Artinya terjadi peningkatan angka tenaga kerja sehingga membuat dolar Amerika sedikit mengalami penguatan yang signifikan. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kalau dolar Amerika mengalami penguatan akan terjadi perbandingan dengan mata uang lainnya, bisa aja emas menjadi turun, korelasinya akan terjadi di sini antar sesama mata uang ya. Oleh karena itu sangat penting untuk kita mengetahui kalender ekonomi. Kita bisa melihat dari perkiraan yang dikeluarkan, data yang dikeluarkan, dan data sebelumnya. Dari data-data sini kita udah bisa melihat bahwa apabila terjadi misalnya klaim pengangguran sedikit mengalami peningkatan klaim pengangguran, artinya dia akan menekan dolar Amerika, sehingga dari sini kemungkinan besar dolar Amerika bisa terjadi pelemahan. Nah, seperti kayak gitu rekan trader cara membaca dari kalender ekonominya. Selanjutnya rekan trader, yang rekan trader harus lihat adalah di dalam trading menggunakan news berdasarkan kalender ekonomi, kita harus melihat berbagai posisi. Kita bisa lihat pre-news trading atau kita membuka posisi sebelum rilis berita, atau kita menunggu newsnya dulu keluar baru kita mengambil posisi. Setiap orang punya gaya trading masing-masing. Apakah dia langsung mengambil posisi setelah itu newsnya keluar dan akan berjalan, atau dia akan menunggu dulu newsnya keluar, beritanya keluar, baru dia mengambil posisi. Semua tergantung dari cara trading yang dilakukan oleh para trader semua. Dan rekan trader, pada akhirnya analisa fundamental, alangkah baiknya kita harus kombinasikan juga dengan analisa teknikal. Misalnya kita mengkombinasikan dengan analisa teknikal, baik itu pola grafik maupun dengan menggunakan indikator, sehingga dapat membantu untuk menentukan titik entry maupun titik exit dari trading yang kita gunakan. Oke rekan trader, pada prinsipnya ini adalah bagaimana mekanisme untuk belajar trading forex fundamental, dan saya harap supaya kita semuanya bisa memahami dan kita bisa melihat bagaimana mekanisme dalam melakukan transaksi, melakukan analisa secara fundamental oleh kita semuanya, oleh kita para trader sebelum masuk ke dalam dunia trading. Karena analisa teknikal dan analisa fundamental pada prinsipnya harus berjalan bersama-sama supaya bisa memperoleh hasil yang sangat mahal. Demikianlah rekan trader edisi edukasi kali ini. Semoga edukasi kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Salam profit Indonesia.